Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih. Ini semangat, pasti yang di rumah juga tetap Semangat. kalau sistem belajarnya dengan online atau daring. Nah, oke. Gak kan yang di sini pasti sudah kenal kan nama Bapak? Sudah. Apa namanya? Pak Haris. Haris apa? Abdullah. Nama Bapak namanya Haris Abdullah. Bapak di sini mengajarkan bahasa Lampung. Tahu bahasa Lampung? Bahasa Lampung itu seperti kayak bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris, tahu kan? Dia seperti pasti ada namanya bahasa Lampung. Ada cerita latar belakang, alur cerita, tema dan penokohan atau konflik. Nah, itu seperti itu. Cuma kan artinya beda. Kalau di bahasa Lampung itu ada dialek A, juga ada dialek O. Tuh. Contohnya, dan ada juga aksara. Kalau di sana apa? Kalau di bahasa Arab itu kan abata kan gitu. Kalau di bahasa Lampung itu kadana pagama kadana itu. Sekarang kita arti ulai di daerah Lampung itu Lampung Barat, Mami atau Tanjung kecamatan pesisir. Dia itu dulu bahasa Lampung itu pakai kecamatan pesisir Lampung Barat gitu. Kalau bahasa Lampung itu ada cerita-cerita gitu. Oke, ada bahasan. Yang pertama menentukan latar belakang. Latar belakang yaitu tulis latar belakang yaitu latar belakang yaitu waktu, suasana, tempat atau lingkungan yang terjadinya peristiwa atau lingkungan terjadinya peristiwa. Terus yang kedua menentukan alur cerita. Alur cerita banyak lagi yang nanti menentukan alur cerita. Dan alur disebut juga dengan plot atau jalan cerita. Alur disebut juga dengan plot atau jalan cerita. Udah? Atau rentetan peristiwa. Rentetan peristiwa. Udah? Yang C, menyimpulkan tema. Terusnya tema dalam cerita merupakan pokok masalah yang harus
diungkapkan pengarang dalam cerita. Diungkapkan pengarang dalam cerita. Dan seterusnya menentukan penokohan. Sudah. Penokohan atau karakter. Peristiwa merupakan pelaku dan sifat-sifat yang diungkapkan dalam cerita. Dah, Man. Oke, sekarang kita membahas tadi yang pertama tadi apa? Tentang latar. Latar itu dibagi menjadi 4, yaitu contohnya lokasi geografis. Tahu geografis? Geografis adalah pemandangan, dekorasi, tempat kejadian. Pemandangan contohnya waktu ada acara misalnya kayak manten itu kan ada acara, itu pemandangannya dekorasi itu bagus atau enggak kan gitu, atau acara festival kan gitu kan toh. Terus dari tersebut tempat kejadian di mana dalam lokasi itu kejadian, maksudnya acara, atau contohnya di pondok pesantren Al-Ikhlas mengadakan acara pengajian akbar, contohnya seperti itu. Untuk kan latar belakangnya. Kedua, pekerja cara hidup tokoh. Tahu nggak pekerjaan cara hidup tokoh? Contohnya drama. Drama itu tahu puisi berantai. Gimana caranya itu tuh menyambung? Gimana cara supaya penonton itu melihat orang itu hidupnya kelucuannya, terus peribahasanya, kekompakannya kan gitu loh. Kayak tahu OVJ, overall Java. Itu kan hanya supaya ngomong biasa, tapi bisa mempertawakan semua penonton. Itu cara maksudnya dalam cara-cara hidup tokoh. Ketika waktu terjadinya peristiwa termasuk di dalamnya zaman musim, tahun, bulan, hari, dan waktu. Nah ini kan ada waktu terjadinya, waktu itu mau kapan dilaksanakan, jam berapa, terus musim apa, tahun, biasanya tahun berapa, bulan berapa, hari, dan waktu. Kan bisa ditentukan kan ada itu. Nah terus yang terakhir lingkungan religius atau moral. Lingkungan religius tahu nggak? Religius itu atau bisa yang religius. Religius itu gini loh, tempat itu yang menarik gitu loh. Dan bermoral, tahu bermoral? Bermoral tahu nggak? Yang tahu? Moral itu yang masuk akal, yang baik. Terus sosial dan emosi. Di situ pasti ada. Kalau di acara tertentu ada yang baik, ada yang jahat, contohnya seperti itu. Terus selanjutnya ada paham? Penting tahu menentukan latar belakang. Kalau bahasa Lampung itu seperti sama aja seperti kayak bahasa Indonesia. Udah. Selanjutnya yang tadi menentukan alur
cerita alur cerita disebut juga dengan plot, jalan cerita, lanjutan apa atau peristiwa. Alur dapat juga diartikan sebagai hubungan logis antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Hubungan tersebut merupakan hubungan sebab akibat. Nah, terus di situ kan satu itu dibagi ada 5. Situation atau pelukis keadaan. Pelukis keadaan kan biasanya tuh temanya apa gitu biasanya. Terus pengarang melukis keadaan tuh kan ada tuh acara kayak acara VC itu kayak ada pepohonan atau gitu biar menarik gitu loh hasilnya dalam di sini. Dan selanjutnya menyimpulkan tema. Tema dalam cerita merupakan pokok masalah yang harus diungkapkan pengarang dalam cerita. Cara mencari tema tuh tema itu bacalah cerita tersebut secara menyeluruh. Caranya kan menyimpulkan tahu nggak? Tahu? Menyimpulkan itu dari awal sampai akhir, itu menyimpulkan gimana terjadinya acara tersebut atau tentang apa gitu, menyimpulkan tema itu seperti itu. Terus mencatat tuh pokok-pokok yang penting gitu contohnya. Kesimpulan dalam alur cerita tersebut contohnya kan kalau bawang putih dan bawang merah tahu lah. Itu kesimpulannya bawang putih apa? Berperan apa? Baik. Kalau bawang merah jahat seperti itu. Maksudnya menyimpulkan tema. Dan yang terakhir menentukan penokohan atau karakter peristiwa merupakan pelaku dan sifat-sifat yang diungkapkan dalam cerita. Nah, nanti kan selanjutnya ini menentukan penokohan dan tadi menggambarkan watak para pelaku secara langsung. Secara langsung tadi kan ada tadi bawang putih sebagai peran baik, terus tadi bawang merah sebagai yang jahat, terus ada yang ramah kan gitu ada loh. Nah, seperti itu maksudnya menentukan penokohan. Ada yang tanya kan? Enggak paham lah ya. Nah, mungkin itu saja pelajaran. Bisa besok lagi. Sekian. Kurang lebihnya maaf. Saya Wassalamualaikum.